warahmatullahi wabarakatuh. Fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana min ibadihi rasyidin. Kehadirat Allah, keluarga kita, adik kita 6 hari yang lalu telah meninggalkan kita semua. Semua kita yang hadir oleh keluarga sangat diharapkan, lebih-lebih oleh almarhum di alam barzakh, kiranya untuk dapat mendoakan kehadirat Allah. Kita mohon kepada Allah kiranya berkenan untuk menerima dan melipat gandakan seluruh amal kebaikan almarhum selama hidup. Matin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap hamba itu memiliki batas waktu yang telah ditetapkan, dan manakala telah tiba waktu yang telah dijanjikan oleh Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa mau dimajukan, wala yastakhiruna, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Ukur maile tungga udong goinawang po hayaan tutumulo, tidak ada kesempatan dan peluang sedikit pun. Demikian pula penbolima ahlam po alingga hewa kutu pun memang dipilih dungga belum akan meninggal kita karena memang ajal belum tiba. Semua terukur dalam maha tahunya, maha bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Del Maharasamo dan dia otak tumulati tamu molulang mualpo ingahul, tidak akan bisa. Semua terukur oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, la yamutu ahadun hatta yastawfa rizquhu. Tidak akan meninggal seorang hamba hingga semua rizki yang telah Allah tetapkan baginya itu sudah diterima semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ukur tumulun sebenarnya ukur lihat rezeki. Wa numati lolimo aminala jatah rezeki kita yang telah Allah tentukan, tidak ada alasan lagi kita untuk hidup. Bapak Ibu, sehingga itu dengan segala macam pengandaian bagaimanapun almarhum telah tiba ajalnya. Ya. Padahal itu muda, ya. Padahal hati di kolonika dan lain sebagainya. Mau bagaimanapun kita hendak mengandaikan, menyesalkan, semuanya telah terukur dalam maha bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagi kita yang hidup mungkin merasa ibu patut tidak umat Ustaz, ya. Terlalu muda, terlalu belia, kurang lebih usia 20-an tahun lebih sedikit, mungkin Allah untuk hati Allah. Tapi pada dasarnya setiap ketetapan Allah senantiasa mengandung hikmah yang hanya akan diberikan kepada orang yang dikehendaki. Almarhum meninggal di usia 22 tahun, kurang lebih 20 tahun lah. Kalau mulai balik dia umur 10 tahun, berarti 20 tahun mulai rekeni oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau mulai balik dari umur 10 tahun, berarti 20 tahun mulai butuh oleh Allah Ta'ala. Awalan tebeti ya, menggunakan al-fa'ali mangon, ya, 48. Apa tebel tu behemah lebih dilatama upi duhema, lebih dilatama Allah mula butuh oleh Allah Ta'ala. Setidaknya dibanding kita yang masih hidup ini,
pertanggungjawaban kehidupan almarhum mungkin akan lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ketetapan Allah senantiasa ada hikmahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu ada dua jenis ya, prosesnya. Ada yang disebut dengan mautul faja'ah, kematian yang tiba-tiba, qulatitil mahu al-maula, langsung. Ada yang disebut dengan al-mautun naz'ah, kematian yang melalui proses sakaratul maut. Terlepas dari dua ini yang mana nanti akan kita jalani, yang pasti kematian itu adalah sesuatu yang tidak main-main. Rasulullah pernah memberikan gambaran, inna alamal mauti ka'alfi darbati sayfin. Sakitnya mati itu kurang lebih sama dengan 1000 kali dihantam dengan pedang yang tajam. Ya, Bapak Ibu yang berlaku tulapolo itu. Opo mataw dungitan ngoboto itu hoima dia potuluhuli. Kematian 1000 kali hantaman pedang yang tajam. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam setelah menjalani proses sakaratul maut, itu Allah tanya, kaifa wajadtal mauta? Wa ta'uta ilota biwalolo o ilorasamu ilau demai manakala menjalani sakaratul maut. Nabi Musa menjawab, ya Rabbi wajadtu nafsi kal usfuri yuqla alal maqla. Saya merasa seolah-olah diri saya itu adalah seperti burung yang masih hidup, kemudian dijatuhkan ke dalam penggorengan yang sementara mendidih. La yastati'u ayyatira hatta yanjua, tidak mampu untuk terbang sehingga lepas dari rasa sakit itu. Wala yastati'u ayyamuta hatta yastariha, dan tidak bisa juga mempercepat untuk segera mati sehingga di rumah orang salah. Bapak Ibu, bahwa adelo burung itu mutu mulai itu inulalong bulan. Apa kata Allah? Inna qad hawanna lak. Tutulio tutu baito ilo rasamu mola langgul kok delo burung tungtung laki-laki itu inulalong bulan. Qad hawanna lak. Sesungguhnya itu adalah model kematian yang sudah kami sangat ringankan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata aku yang tahu betul mati. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Rasulullah memberikan kepada kita peluang untuk bisa mendapatkan keringanan menjalani sakaratul maut. Ini yang akan kita bicarakan malam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada ayyuhawwinallahu inda sakarati mauti. Siapa yang ingin Allah ringankan dia punya sakaratul maut, hendaklah dia memegang dua, memperhatikan dan istiqamah menjaga dua perkara. Yang pertama, falyakun liqarabatihi wusula, hendaklah dia senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan qarabah. Bapak Ibu, qarabah dalam bahasa Arab secara harfiah artinya adalah dekat. Tetapi dalam perinciannya, qarabah ini bisa dua. Ada yang disebut dengan qarabah nasabiyah, kekerabatan karena hubungan nasab, dekat karena hubungan darah, atau yang sering kita sebut keluarga, sanak famili, handai tolan,
dan dari situlah kemudian diserapnya kata karib kerabat. Ya. Utiba ila ahli Rasulullah. Yang kedua, qarabah makaniyah, dekat secara tempat. Jadi ini kalau misalnya kita ada di rumah ini, Baitu beli umualema waktu yang beli itu adalah qarabah bagi kita, ada kedekatan tempat. Ya. Bapak Ibu yang setiap hari di pasar, maka sesama orang-orang di pasar itu adalah qarabah kita, orang-orang dekat karena senantiasa berinteraksi setiap hari. Pak Camat dengan seluruh aparat perangkat kecamatan itu qarabah semua. Kepala desa pun demikian, dengan semua orang, guru, semua teman sejawat di sekolah, anak-anak murid, semua adalah qarabah. Rasulullah mewanti-wanti, wa nuhilahe lalu Allah Ta'ala topate, poodahawa hubungan baik dengan sesama qarabah ini. Artinya Rasulullah mewanti-wanti kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia, jaga silaturahim, jaga hubungan baik dengan siapa saja yang senantiasa ada setiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim ini manakala dia putus, maka kita akan mendapatkan berbagai macam yang dia punya akibat akan langsung kita rasakan. Pertama, kita rasakan sementara hidup. Kedua, kita akan rasakan di saat menjelang wafat. Yang ketiga, akan kita rasakan, akan kita hadapi manakala telah berada di alam akhir. Satu hari Rasulullah di saat hendak memulai majelis di masjid, sebelum beliau memulai, beliau kasih pengumuman begini: Allah yujalisana man kana fikum qati'ar rahimi. Dia kalau mehulo atau majelis silami wong tolo talo tahadiri boti walu otai ngoa, biar cuma satu orang. Walu tak ingolio atau walu tak ingolio. Bapak Ibu, semua sahabat duduk, kecuali ada satu yang paling ujung di belakang. Kalau tihulo, hilang mau tihulo paling mau mundur. Ya. Pengumuman Rasulullah tadi. Akhirnya di tengah dia keraguan mau maju mau duduk atau tidak, tiba-tiba dia balik belakang keluar dari pintu masjid. Kurang lebih ada lari kurang lebih 10-15 menit begitu. Rasulullah menunggu. Tiba-tiba kembali ke masjid dan dia itu dia menurut dulu lama iomo. Itu tengah Rasulullah, beliau ajak ke depan. Kedua lo di dulu itu lama pe. Waktu saya kasih pengumuman tadi, dia rumah tayo olio ngamin lo dulu abo tinggal itu ta pilih mak ragu-ragu, tapi kemudian menghilang. Tidak lama kemudian balik. Mau lo umai lo keluar lo TTA. Orang ini kemudian menjawab, ya Rasul, saya tadi itu suka sekali mau duduk di majelis, suka sekali mau dengar Rasulullah punya ta'lim. Tetapi pengumuman Rasulullah tadi itu kemudian menyebabkan saya ragu-ragu, karena watia ada hubungan yang tidak baik dengan salah seorang qarabah saya. Udah Allah atau majalisi, maka saya pun keluar saya sampaikan perkataan Rasul, kemudian saya minta maaf. Saya tidak peduli karena saya ingin belajar bersama Rasulullah. Alhamdulillah saya punya tantes menerima maaf saya, maka saya cepat-cepat buru-buru balik dan bisa untuk duduk bersama di majelis ini. Apa kata Rasulullah? Ahsanta matiluhata utiluhutumu. Kenapa? Fa inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahimi. Tutu rahmatil Allah Ta'ala dia tatu muhtai
dia atu hutolio ade kaumu tueu won tawolo taro kaumu beito wolo taingo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rahmatillah Allah Ta'ala mulangingo walu tatiruang odele oluo limolota dulota dia di salawang. Rahmatillah Allah Ta'ala mulangingo itu untuk dele itu. Kalau di satu kampung ada orang yang baku marah, rahmat Allah jauh untuk diturunkan di Bapak Ibu, termasuk wanu misalnya atau pengurus takmirul masjid walota dia sasanania imulangina Allah rahmatil Allah ta'ala penuli tihiri. Makanya Bapak Ibu, terkadang kalau kita mau masuk masjid, ada kadang kita menemukan masjidnya sederhana, tetapi begitu kita masuk kita merasakan ketenangan luar biasa. Itu pol-pol rahmatillah Allah Ta'ala karena jamaah takmir totoli anak walwatih mahamil lo gagalio kau masma itu moto kau papasan kipas angin papasan AC, tetapi kita masuk merasakan kita gelisah, kita tidak merasakan sakinah di dalamnya. Berarti walwa umma rahmatillah Allah Ta'ala ummatuhu tolototini. Doga itu mula itu Bapak Ibu mulai merahmati Allah Ta'ala. Sekarang ini izin Pak Alwin, kita ini menjalani tahapan pilkada ya. Berarti mungkin kita punya bapak-bapak yang di atas ini aman-aman kok duga yang lain udah iyo mah iya sama-sama kok itu kok di bawah pupu tata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wallahu wala ama mulai mengamudula ali cuma gara-gara beda dukungan. Wallahu tamu tatama motakila, tata tamanya dumobilohe, tadi tihe dumotula. Mulai merahmati Allah Ta'ala. Bapak Ibu, padahal kopi tawolo talo yang 5 ini mengolah atau kira-kira yang akan kita pilih di 20 berapa? 27 November nanti kita yakin tawolo talo 5 pasang ini wolo tahu melaka pada patama melatula-tula di Lauhil Mahfuz ada utia umak luhenga bubu hetio lo umamelu di saat kita menjalani sakaratul maut. Sehingga itu Rasulullah bilang ingin sakaratul maut ringan, jaga betul hubungan dengan sesama manusia. Apalagi umatu mu'ta'a di alam akhirat, semua bentuk hubungan yang tidak baik mulama osikisa atau ibu momon. Bapak Ibu, ada riwayat seorang saudagar, seorang pebisnis dari negeri Yaman. Dia punya tempat bisnis itu adalah selalu mengarah ke negeri Mekah. Karena di samping itu yang merahangi pelah mulia untuk ibadah wal mula mutahwa haji, dia mau haji mau tahwa di luar haji dia umroh. Setelah itu dia berdagang. Setiap kali dia berdagang, keuntungan untuk kampung mulia dia ada lebaran, mahwali ngaul dia ada lebaran. Keuntungan yang dia jual di sana, karena dulu masih uang dalam bentuk kepingan emas, perak banyak yang ada lolo di po ATM atau itu. Dia titip kepada salah seorang temannya yang ada di Mekah. Temannya ini orang saleh ahli ibadah. Wali mata popo hanatola tahola toling wali uti ahli wate ini mulai dijelong wali malu tinggal mata itu ya pemohon. Beberapa kali terjadi hingga suatu hari Bapak Ibu ketika dia datang untuk berdagang untuk ibadah sekaligus mau berdagang, setelah selesai ibadah dia datang ke rumah temannya. Nah ini terima atau teman ini ya ilodung galima wal habar tato bele. Dia punya teman telah meninggal dunia. Wabay pengatali otak pertama ini. Ingin kelima kata dia itu terang belama lu nggak belali nolipi.
saya punya uang ada tersimpan pada dia taruh di mana? Tidak ada, di bapak ada bilang. Apa itu yang dimuliakan Allah? Masuk suka di mau roti tulung atamai. Akhirnya dia menemui beberapa ulama di Masjidil Haram, minta petunjuk. Di antara beberapa ulama yang dia temui mengatakan wonu ahilama atau informasi doi ngoli lakukan datang di Masjidil Haram sepertiga malam terakhir, kemudian wudhu dengan sempurna, sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Setelah itu semua datanglah ke sumur Zamzam. Mak ibodite itu tanggul tamani ngoli. Wanutio adalah orang yang termasuk orang selamat. Insya Allah dia mau tuahai boleh dua atau pindah wali belingon. Bapak Ibu, beberapa orang ulama ditemui sama sarannya. Maka malamnya dia langsung melakukan itu. Dia datang ke Masjidil Haram, wudhu sempurna, sholat sunnah hajat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Kemudian dengan harap-harap cemas dia datang ke sumur Zamzam. Mulai dia panggil dia punya nama teman, Pak Alwi, lumayan deh. Ya Allah, wahai Pak Alwi, tidak ada menjawab. Kemudian kira-kira tanggung dia husuk tadi yang diri, dan dia ulang lagi dari awal. Dia ulang dari awal sampai berapa kali? Pak Alwi tidak ada. Dia ingat walima wonu. Kalau dia termasuk orang selamat, dia pasti akan menjawab dari kedalaman sumur Zamzam. Tapi tidak ada. Besoknya dia menghadap kembali kepada para ulama yang ditemuinya kemarin, melaporkan kondisi yang dia jalani tadi malam. Mapiloh tulati apabila lima olanga, wadihalu tuahi tanggul utama nilantia. Kata ulama ini, wonu dialu tuahi teto, ahti Allah tamani lima. Kenapa? Kalau sampai dia tidak menyahut dari sumur Zamzam, berarti dia termasuk orang yang tidak selamat di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tanya kata orang kutualah dia, atau kutualah dari kampung Lingoli dari negeri Yaman, cari di sana ada yang disebut dengan sumur Barhut. Lakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan tadi malam. Saya yakin para ulama ini yakin orang dari teman teman ini ngoli. Wanu itu, alhamdulillah ada informasi kali doi ngoli. Wa'ati Allah ta'ala lingol merupakan dia penolak, berarti merupakan dia bukan orang yang selamat. Maka dia lakukan, Bapak Ibu singkat cerita, dia pulang ke kampungnya, dia melakukan apa nasihat para ulama. Tengah malam dia sholat sunnah hajat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Pelan-pelan dia kemudian memanggil nama temannya, Pak Alwi, ini pengiluan buto ibu malu tua yo Ustaz Allah tela dia. Mawalo mailo wala di mautnya mailo tigate atalatia dia itu indol Ustaz pintu dari Ustaz. Itu uang insya Allah aman. Dia sampaikan Roy itu tahun-tahun pioho bahwa lingamana di makam kalau waktu itu Ustaz pahilama izin tato bele pengukur main mau tutur bele di utara walin tolo langunga aku dia mulai itu kurang lebih setengah meter ada uang saya simpan di bawah lantai. Bahwa lo perhelati saya minta tolong. Boti kumailo tipila lantia boti ate lo lapala lantia ya. Tiada data. Atau Ustaz saya adalah orang baik. Saya adalah ahli ibadah. Ngopohi alio tolo talo karabat lo ati ya. Walu ngota tolo talo po ulalo ati ai ngota gula bilo ponun Allah Taala dia ilo piyohe. Gara-gara ini watia botimenya pilopoti piliote. Saya minta kalau mau buta maka ulangi Ustaz kurang lebih dialognya. Lolo hemata tangguh-tangguh dia popular watia dan tolong sampaikan saya punya permohonan maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah melalui dialog ini, pedagang ini kemudian toto elah. Yang saya alami ini betul atau tidak? Di satu sisi, kalau ini betul, saya punya harapan uang saya kembali. Tetapi kalau pun betul, di sisi lain sebagai teman saya sedih karena teman saya termasuk orang yang tidak selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka dia pun kembali ke Mekah untuk membuktikan. Dia datang ke rumah, dia minta izin, dia membuktikan satu-satu kebenaran apa yang telah dia alami. Dia minta izin sesuai dengan petunjuk yang dia dapat, dia gali di bawah tanah, dan benar dia punya uang utuh, tidak kurang 1 sen pun. Wih, berarti benar sudah ada satu bukti. Menahel dia doi dia malu, tapi di sisi lain kalau ini benar, kasihan saya punya teman. Saya mau buktikan lagi. Dia tanya sama anak-anak EPI, saya beli ngoliti, apa ulah datang tangguna dia. Dia punya anak-anak bilang, betul, di papa orang penene tante dari nama ini. Sudah 2 dia punya. Bagaimana di papa dengan hubungan dengan tinene tante kamu? Di papa dan tinene tante baku marah sampai di papa meninggal. Sudah 3. Dari kita maya ada di saya beli ngoliti, saya punya amanah besar. Ini menyangkut keselamatan ayah kalian di akhirat. Dia pun datang diantar oleh anak-anaknya, kemudian menyampaikan apa yang dia alami, menyampaikan permohonan maaf. Mahil ilmu yang bermola hati ketia penguralio, polioloro ketia dia punya oing olio, tetapi mendapatkan informasi bahwa termasuk tidak selamat, maka dia pun mengikhlaskan, memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah cukup bukti yang dia rasa, tapi dia ingin membuktikan yang terakhir. Tanpa melalui konsultasi dengan para ulama, malamnya dia datang ke Masjidil Haram, kemudian melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, lalu datang ke sumur Zamzam. Di situ dia panggil lagi nama temannya, Pak Alwi, Jojo Ustaz, alhamdulillah matewati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita mau ambil dari sini? Dari sekian panjang cerita ini, kisah riwayat ini, saya hanya ingin menggarisbawahi satu. Bongo tadi ngoa, mulai lo lapala tuh ngomong. Cuma satu itu. Terekannya wala lantung mulo tatai ngoa lantung. Dia tameti tingkatannya itu malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dengan sesama manusia, itu botia dia malaikat, itu botia dia nabi. Kita punya emosi ini adalah manusiawi. Boleh waloro osabari lo tau ngota pasti debo oingotia. Dan itu di dalam Islam diberi ruang. Mengingat tahu muali. Tetapi Rasulullah memberikan batasan, la yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mau satu dua, mau boyowa dia mau bisa lawan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Jadi misalnya mau ingo janji apa ya botol ya? Apa ibu mau ingo janji mau murah? Bukan Ustaz yang bilang, Rasulullah yang bilang. Kalau mbak marah, kalau nggak marah dengan kita lomba balik marah pangana boleh. Tapi orang baku janji 3 hari setelah ini orang sebiasa. Betul Ustaz. Kalau Ustaz nak potolohi latih matolo tahun ini bisa lah. Betul ada belum hari raya, polahi latih Ustaz. Bapak Ibu dah ayo tolode. Wong otamani mola mau itu sumur baru. On dialo kata kalau tatong tamo lama hubadelan to. Dia udah portal Ustaz. Oh. Portal Ustaz. Rasa-rasa lagi ya rasa-rasa Ustaz. Ngapol happy ada. Ngapol kok dia happy ngapol mal hidup rekenya Ustaz. Mau tatul ya liyo mai, mau lontanya Ustaz. Bapak Ibu, apalagi kalau tamu lele mai. Ali otang ali Ustaz happy hulati atali ngoli lihat halati di kota lima. Mulai tak pemanggilan. Ada yang sampai mengatakan Ustaz to batang akan beraga-raga. Megun gawa kutu-tueu. Poli waloro pemulai nengudo manusia. Totongkado batang ama enggak di kawasa debo manusia. Bapak Ibu moali itu tinggal wali dia para manusia moali. Bahasa elamati don mamate tinggal to di komodo dokter mamate tinggal mengaku kubur loh.
Nggak mau lo hilau. Nggak mau saja lo tapi tuh hilau. Katakan tinggal mau di deteto makul mau di mata de kubur. Oke, kita tidak butuh orang lain. Bawa tetangga di pongos cerita lo ingga yang ada di nyawa. Beheli mau tatame ya komida di rumah sakit bapak ibu di kota manusia. Lalu dengan alasan apa kita untuk senantiasa merasa tidak membutuhkan orang lain? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tadi waktu bisa dengan Pak Alwi, macam banyak ini orang Pak Alwi yang hadir. Menunjukkan betapa pentingnya orang tua di hadapan seorang. Kita ini hidup di zaman di mana anak-anak sudah mulai melupakan arti nilai orang tua dalam hidup. Jadi betul apa ibu? Mau ulang dia untuk membuktikan imam awahua. Tolong pakai imam. Tomadi di udah mama sudah di saat menjadi dewasa mati bilang gola mau dulaan. Sali aku untuk dia lo mau dulaan. Mama di minggu poli tolak ti mama. Tolak minggu poli bawa tu itu tolak mama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga itu tidak salah. Lo iya lo mau panggola orang liur mau dulaan anggota mau biahe wala ampuru. Wala ampuru tadi potatu mau rawat mau dulaan tu ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali kenyataan dalam kehidupan kita ini yang terkadang nilai orang tua itu olipatan. Ini kebetulan hadir banyak ibu-ibu di sini, saya mau titip karena biasa Allah ibu-ibu mau balik susah dan pai tua, mau milih lima mami atau